And now I would like to teach you about listening comprehension. So there will be a tips or even strategy to answer the listening comprehension. Basically, you need to know about the listening comprehension part, listening test part. Part-partnya tuh kita harus tahu gitu, mana aja nih dalam listening comprehension tuh. Gitu kan part-partnya. Kemarin kita udah mencoba untuk mid test 20 soal tentang listening comprehension. Maybe you have known about the part of this test. Okay, but I would like to review again and I would like to give you tips and tricks how to answer this. Oke, yang pertama adalah kita harus tahu dulu bahwasanya listening comprehension dalam TOEFL itu ada 50 pertanyaan. There are 50 questions about that. Part A itu adalah spoken dialogue or even short conversation. Ya, part A itu adalah short conversation atau conversation pendek atau percakapan yang pendek gitu ya. Jadi A, B, tanya A ngomong apa, B ngomong apa, udah aja langsung pertanyaannya. Ya, langsung si naratornya bilang what does the man mean misalnya, what does the man mean, berarti mempertanyakan yang si orang B ini biasanya. Ini hanyalah short conversation. Nah, saya menekankan kalian bisa menjawab banyak di sini karena yang short conversation itu bisa 30 sampai 35 soal itu short conversation. It's a lot, guys. Dari 50 soal, 30 sampai 35-nya itu adalah short conversation. Jadi kita harus jawab banyak nih di sini. Makanya saya menekankannya di sini. Kalau bisa jawab banyak gitu di sini di short conversation-nya. Oke, seperti itu ya. Itu percakapan pendek saja hanya dua kali, hanya TikToknya hanya 2 kali gitu, hanya A, B, udah aja langsung pertanyaannya, nanyain apa gitu. Yaitu adalah short conversation. Nice. Nah, sekarang yang part B. Nah, sebelah sini yang bagian B. Bagian B adalah long conversation. Long conversation berarti itu adalah satu conversation yang diikuti oleh beberapa pertanyaan. Terdapat 7 sampai 8 pertanyaan. Nah, ini biasanya long conversation itu kan kalau tadi short conversation cuman A, B langsung gitu ya. Kalau long conversation itu bisa A, B, A, B gitu ya. A, B, A, B. Jadi beberapa kali ngomong gitu. Biasanya ada 8 sampai 10 kali TikTokan kayak gitu. A, B, A, B, A, B ngomong apa. Langsung aja dari semua conversation ini hadirlah atau muncullah 5 pertanyaan. Gitu. Jadi kalian harus benar-benar mendengarkan kedua orang ini tuh lagi ngomongin apa sih, gitu ya. Terus benar-benar mendengarkan kedua orang itu lagi ngomongin apa sih. Nah, dari percakapan panjang ini muncullah 5 atau 6 pertanyaan. Jadi biasanya di manakah letak percakapan terjadi? Ya biasanya topik apakah yang sedang mereka bicarakan gitu kan. Dan yang terakhir biasanya yaitu dari 3 hal itu sih. Ya, dari 3 hal ini nih yang harus kalian tanamkan. When, where, sama why biasanya. 3 poin ini selalu kali muncul di long conversation, di pertanyaan long conversation-nya. Dan itu juga hadir di ceramah pendek atau kita sebut dengan short talk. Di bagian B nih. Bagian B ini enggak conversation. Ini enggak conversation, dia ngomong aja terus selama 1 menit atau sampai 2 menit. Dia explain aja tentang, mau itu explain tentang Cold War, mau itu explain tentang apa, gitu ya. Udah dia ngomong selama 1 sampai 2 menit, hadirlah 3 sampai 7 pertanyaan. Ya, seperti itu. Jadi bedakan yang part, dan ini juga sama, yang part C, yang bagian sini, yang kita sebut dengan short talk ini ya, diikuti oleh 3 sampai 7 pertanyaan, kalian juga harus fokuskan ke 3 poin ini. When, di mana, where, when itu kapan, when, kapan, where, di mana itu misalnya, di mana, mau itu di mana terjadinya Cold War-nya, mau itu di mana si orang itu lagi ngobrolnya, bisa aja di kelas kan, bisa jadi kantin kan, bisa aja di hospital di mana, dan why misalnya, ya kenapa Cold War bisa terjadi, why, dan poinnya itu ada di explanation itu gitu pasti. Ada di ceramah pendek ini nih, di short talk ini. Ya, jadi bedakan ada 3 part dalam listening test gitu di TOEFL itu. Yang pertama itu adalah short conversation. Ya, short conversation yang cuma 30 pertanyaan, let's say, atau 35 pertanyaan. Yang kedua adalah long conversation. So you need to understand, harus benar-benar menyimak kedua orang ini lagi ngomongin apa gitu ya. Dan yang ketiga adalah short talk atau ceramah pendek. Itu cuma 1 sampai 2 menit, dia ngomong aja terus selama 1 menit. Hadirlah langsung pertanyaan gitu ya. 3 sampai 4 pertanyaan. Ini bagian-bagian dari listening comprehension section dalam tes TOEFL. Ya, seperti itu. Saya mau maju lagi. Nah, di sini ada short conversation. Ini adalah contoh short conversation gitu ya.
For example, yang A bilang, do you think I should leave this chair against the wall or put it somewhere else? Terus kata si B-nya, over by the window, I'd say. Over by the window, berarti over itu berarti pindahkan ke dekat jendela, katanya ya. Over by the window, pindahkan ke dekat jendela. Terus questionnya, what does the woman think the man should do? What does the woman think the man should do? Nah, apa yang dilakukan, what does the woman think the man should do? Jadi apa yang kira-kira si man akan lakukan ketika si B bilang, si woman-nya bilang over by the window. Berarti move the chair. Kan gitu ya? Move the chair berarti isinya kan? Tuh, move the chair. Nah, ini adalah short conversation. It's just a short conversation. A bilang apa, B bilang apa, langsung questions. A bilang apa, B bilang apa, langsung questions. Kayak gitu ya. Sip. Nah, di sini ada a common part question type. Nah, saya mau kasih tipe-tipe pertanyaan yang sering kali muncul gitu dalam TOEFL, especially in a listening test, gitu ya. Ada 8 sebetulnya, cuman saya bakal highlight 4 yang paling sering muncul. Itu malah probabilitasnya ini hampir 70% bakal muncul gitu. Oke, seperti itu. Nah, ini yang pertama. Yang pertama adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam listening test adalah meaning question. Berarti mempertanyakan makna. There are the most questions, is almost like about 50%, asking about the topic of the conversation. Mempertanyakan topik conversation-nya. Mempertanyakan topik apa yang sedang dibicarakannya. Biasanya pertanyaannya berbentuk ini nih. What does the man woman mean? Ya. What does the woman mean biasanya? What do the speaker say about? What are two people talking about? Jadi mempertanyakan topik ini orang lagi ngomongin apa sih gitu. Ngomongin hujan kah, ngomongin otomotif kah, apakah gitu ya. What are they discussing? Apa yang sedang mereka diskusikan? Ini common banget, ini muncul banget gitu di beberapa soal TOEFL. Mempertanyakan makna atau mempertanyakan topik yang sedang dibicarakan. Oke, seperti itu satu cena ya, meaning question yang sering muncul. Ini suara saya kedengeran, halo? Halo guys. Jelas. Sip. Nah, yang kedua adalah jenis pertanyaan yaitu adalah inference question. Dari kata infer. Inference itu diambil dari kata infer. Infer itu sendiri artinya adalah informasi apa yang bisa kalian dapatkan. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan what can you infer? Misalnya ada di kemarinnya di soal reading, what can you infer from the text? Berarti informasi apa yang bisa kalian dapatkan? Berarti secara tidak langsung soal itu meminta kalian untuk menyimpulkan atau conclude. It's like conclude. Dan conclusion-nya tuh biasanya nggak ada di teks, tapi kita lah yang yang menyimpulkannya. Jadi konklusinya tuh nggak kayak teks waktu naratif waktu SMP gini, waktu deskriptif waktu SMP itu kan conclusion-nya ada ya di bawah gitu, diliatin gitu. Nah kalau soal TOEFL mah conclusion-nya nggak diliatin. Jadi kita lah yang harus menyimpulkan sendiri gitu. Jadi kita lah yang benar-benar harus mengerti teks sendiri. Tapi dikarenakan ini soal listening, berarti kita harus benar-benar ngerti apa yang mereka sedang bicarakan. Jadi kita bisa ambil kesimpulannya. Lagian nggak mungkin kan, misalnya di long conversation, si kedua orang itu menyimpulkan sendiri kan nggak mungkin. Betul? Pasti kan kita sendiri yang menyimpulkan. Ya, nah itu disebut dengan inference question. Ya. These are the second most common part A questions, about 20%, almost 20%. The answer are not stated directly, tuh kan? The answer are not stated directly. Ingat, jadi nggak semuanya jawaban dalam soal TOEFL itu harus ada di teks melulu gitu. Nggak selamanya soal dalam TOEFL itu harus ada di yang mereka bicarakan kalau listening mah. Nggak harus ada di conversation mereka melulu gitu. Jadi haruslah kita yang menyimpulkan gitu. Lihat nih, are not stated directly in the dialogue. It should be conclude what speaker say. Ya, it should be concluded what speaker say. Jadi kita harus menyimpulkannya terkait apa yang mereka sedang bicarakan kayak gitu guys. Contoh pertanyaannya kayak gimana? Kayak gini nih pertanyaannya. What does the woman imply? Imply itu berarti maksud ya, tersirat lah. What does the woman imply? Apa yang si woman maksud intinya? Berarti kan kita tuh yang harus nebak apa nih maksudnya gitu. What can be inferred from the conversations about? Apa yang bisa kita simpulkan dari conversation di atas atau tersebut? What can be concluded about the conversation say? What can be concluded from the conversation about? Apa yang bisa kita simpulkan? Sir, berarti inferred sama conclude maknanya sama dong ya? Sama.
gitu ya, sama-sama. Kalau invert biasanya itu di soal apa? Di soal reading misalnya. Ya, jadi sama makanya invert sama conclude sama. Oke, seperti itu. Next. Nah, sekarang ini adalah pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga yang paling sering muncul dalam text TOEFL itu adalah pertanyaan tentang suggestion atau saran gitu ya. Generally, the first speaker talk about the problem. Biasanya orang pertama ngomongin masalah, ya. Orang yang kedua, the second speaker will make the suggestion, akan membuat sarannya for solving the problem, untuk menyelesaikan masalah. Contoh soalnya kayak gimana sih? Contoh soalnya kayak gini. What does the man suggest man do? Ya biasanya apa nih yang si man what does the woman suggest the man do? Kira-kira si woman nyaranin apa nih ke si man untuk dilakukan? What does the man suggest they do? What does the woman suggest? What does the woman think the man should do? Should seharusnya, should itu berarti kaitannya dengan advice ya, pasti seharusnya. For example, I'm a little bit dizzy, and then si speaker B bilang, I think you should go check to the doctor. Nah langsung ada pertanyaannya, what does the man suggest gitu kan? Berarti kan kita harus tahu tuh, you should check up to the doctor berarti you should go to the hospital misalnya. Ya kayak gitu. Oke, yang nomor 4, question about the future action. Ingat, dikarenakan ini adalah future, berarti kalau future kan ada will ya, artinya akan. Future action berarti apa yang akan dilakukan. This asks what one or both of the speaker will do next or in the future. Ini biasanya mempertanyakan apa yang akan dilakukan, speaker A mau ngelakuin apa, atau keduanya mau ngelakuin apa setelahnya. Gitu ya, future action nih, berarti berarti akan melaksanakan gitu ya. Nah ini contoh pertanyaannya, what will the man do? What will the man do? What will the woman do? What will they probably do next? Apa yang mereka akan lakukan setelahnya? What are the speakers planning to do? Kira-kira apa nih yang mereka sedang rencanakan untuk dilakukan? Gitu. Ya inilah contoh-contoh pertanyaan tentang future action. Ini juga sering ada di TOEFL. Ya, ini adalah common parts, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul gitu ya. Nah, yang nomor 5 itu adalah question about opinions. Ya, berarti itu adalah question about pendapat gitu ya. What does the man feel about apa gitu? What is their opinion of apa, misalnya of Independence Day or even of the car? Bebas gitu ya. Segimana topik pembahasannya. Oke, ini adalah pertanyaan yang sering muncul. Yang nomor 7 itu adalah tentang assumption. What had the man assume about? What had the woman previously assumed? Assume berarti assumption. Ya, kira-kira ya assumption tuh ya asumsi. Asumsi si man terkait speaker B apa kira-kira. Misalnya si B orangnya males, si B misalnya si man memperkirakan atau mengasumsikan si ini orangnya malas dikarenakan selalu menunda-nunda kerjaan. Bisa kayak gitu. Lihat aja di conversation-nya. Ini question about the time. Ini mah biasa ya, ini hanya perintilannya doang. Ini question about subject, question about activities, problem sama aja. Kalau question about subject ini malah lebih gampang. Kira-kira lagi ngomong itu siapa? Apakah seorang guru, apakah seorang arsitek, apakah seorang bisnis manajemen atau apalah itu ya. Kalau time itu biasanya, ngomongin time biasanya when this conversation taking place, where does the conversation take place. Ini waktunya time and place. Question about time and place. Ini hanya perintilan sih. Munculnya nggak banyak, yang paling banyak tuh yang 4 tadi, yang tadi kata saya 4 tadi. Meaning question, 1, inference question, 2, suggestion, 3, dan tentang future action. 4 pertama ini yang paling sering muncul di soal-soal TOEFL. Oke, seperti itu. Sampai sini dulu, paham? Insya Allah paham, Chef. Paham ya, you get my point ya. I hope you always get my point. Oke, next. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke sini. Nah, ini adalah taktik for dialogue. Ya, saya langsung mau memberikan, ini ada 10 tips and strategy to answer the listening comprehension test. But I would like give you 5 first, ya, supaya saya menjabarkannya powerful, supaya saya menjabarkannya benar-benar bisa mengelaborasi gitu, per poin. Oke. Nah, yang pertama adalah skill yang pertama. Oke, I will give you 5 skill first.
Skill yang pertama dalam menjawab soal TOEFL adalah focus on the last dialogue. Oke, fokus ke speaker yang kedua maksudnya. Kan ada dua speaker tuh, speaker satu, speaker dua. Skill yang pertama adalah kita coba fokus on the last dialogue. Berarti kita fokus ke second speaker. Ya, we focus on the second speaker. Dalam soal listening, dialog singkat, short dialogue, berisi percakapan antara dua orang. Setiap dialog akan diikuti sebuah pertanyaan. Ingatlah bahwa jawaban untuk jenis soal ini paling sering ditemukan berada di baris terakhir percakapan. Jadi, isi jawabannya itu seringkali ada di second speaker. So, we need to focus on the second speaker. Oke, contoh nih. Yang ini. Man bilang, Billy really made a big mistake this time. Benar-benar melakukan kesalahan besar nih. Terus yang kedua, si woman-nya bilang, yes, he forgot to turn in his research paper. Dia lupa mengumpulkan karya ilmiahnya gitu ya. Nah, langsung aja si naratornya yang membuat pertanyaannya kan. Langsung aja si naratornya nih. What does the woman say about Billy? Berarti kan ini mempertanyakan ini kan, betul? Ya, ini kan mempertanyakan second speaker kan. What does the woman say about Billy? Dia bilang he forget to turn in his research paper. Jadi isinya yang mana dari nomor A, B, C, D, yang isinya yang mana yang paling benar? Yang paling benar adalah yang D, ya kan? Yang D ya. He didn't remember to submit his assignment. Oke, isinya adalah yang D. Itu kan untuk menemukan jawaban di sini ada di speaker yang kedua. Nah, secara tidak langsung kita juga udah belajar ini kan turn itu mengumpulkan sama halnya dengan submit. Ya, forgot sama dengan didn't remember, sama aja gitu kan. Jadi nggak bener-bener ini teh harus sama gitu jawabannya sama yang di sini, nggak gitu. TOEFL tuh nggak gitu. Ya, nggak gitu, tapi maknanya sama. Nah, sama halnya di reading juga nggak gitu. Ya, nggak bener-bener harus sama banget kayak teks terus di sininya ada sama kayak teks lagi. Nggak bener-bener kayak gitu. Ya, yang penting kita bisa nangkep maknanya. Oke, seperti itu. Jadi fokus on the last dialogue. Nah, ini mah kan ini kan conversation ini ada skripnya ya. Kalau aslinya mah kan nggak ada skripnya kan. Ya, jadi agak sedikit bingung pasti. Tapi yang paling penting adalah kita akan belajar beberapa skill hari ini. Skill yang pertama itu adalah fokus on the last dialogue. Kita fokus ke speaker yang kedua. Oke, itu adalah skill yang pertama ya. Wait. Oke, that's the first skill. Oke, di sini ada nih. Ini strateginya fokus pada baris akhir atau fokus pada second line. Ingatlah bahwa baris akhir dialog kemungkinan berisi jawaban dari pertanyaan. Dengarkan baris pertama dialog jika Anda memahaminya. Jika tidak, jangan khawatir karena kemungkinan tidak berisi jawabannya. Selalu fokus pada baris terakhir dialog. Ingatlah kembali apa yang diucapkan untuk menemukan jawabannya. Jadi maksudnya adalah bukan berarti gitu ya. Bukan berarti meskipun saya tadi bilang fokus on the last dialogue, fokus on the second speaker, bukan berarti kalian harus ignorant terhadap second speakernya. Ya, bukan berarti kalian juga harus ignore dalam second speaker ini ke si first speaker ini ya. Tapi kita juga harus dengerin juga gitu. Cuman the power of fokusnya tuh gitu ya harus ke second speaker. Tapi kesini juga kita jangan ignore, harus dengerin juga gitu. Supaya kita bisa ngerti keseluruhan konteksnya, keseluruhan poinnya. Kayak gitu ya. Oke. Sekarang kita ke skill yang kedua. Skill yang kedua adalah choose the answer with the synonym. Jadi jawablah pertanyaan dengan menggunakan sinonim. Kayak tadi. Yang tadi itu secara tidak langsung kita menjawab dengan menggunakan sinonim kan? Betul? Turn in sama submit kan sama? Ya, kayak gitu nih. Dalam listening, Anda akan menemukan soal mengandung sinonim. Kata dengan makna yang sama tapi bunyi yang berbeda. Maka jawaban tertentu berupa sinonim juga dan merupakan kata kunci percakapan yang harus Anda perhatikan. So, ya, kalau misalkan jawabannya kayak tadi nggak di ABCD-nya nggak ada turn in nih, berarti kita harus ngerti oh ini berarti jawabnya pakai sinonim, berarti ada submit tuh. Contoh nih yang sekarang nih. A, si woman bilang, why is Barbara feeling so happy? Yang B bilang, he just started working in a real estate agency. Dia baru saja bekerja di agensi perumahan. Terus si naratornya bilang, what does the man say about Barbara? Apa yang si man katakan tentang Barbara? Berarti kan secara tidak langsung narator itu kan mempertanyakan poin B juga kan? Mempertanyakan second speaker juga kan? Betul? Kayak gitu ya. Lihat langsung kan pertanyaannya what does the man say about Barbara? Lihat di sini. She just started working. Dia baru saja bekerja. Di opsi A, B, C, D jawabannya adalah yang B. Betul?
Iya, Ya. B. He just started working in the real estate. Sama halnya nih, lihat nih. Just start. Sorry. Kan? Just start working. Just start working dengan began ya. Began. Oh, ini pakai verb yang kedua ya. Started. Began a new job. Maknanya sama nggak? Sama aja kan? Just started working. Baru saja memulai bekerja. Memulai pekerjaan yang baru. It's just the same. Ya, it's the same. Sama aja kan? Ya. Itulah jawabannya aja menggunakan sinonim persamaan katanya. Oke. Begin and start kan sama. Ya, just working. Baru saja bekerja. And then a new job, pekerjaan yang baru. It's the same. Oke, seperti itu. Nah, pilih jawaban dengan sinonim persamaan kata. Jadi saat menyimak baris terakhir dari dialog, fokuslah pada kata kunci. As always there is a keyword. Kalau tadi kan keywordnya started a new job. Kalau yang sebelumnya keywordnya submit ya. Turn in his paper gitu ya. Nah, jika melihat ada sinonim untuk kata kunci tersebut dalam pilihan jawaban, itu pasti jawabannya. Ya, that's right. I will make sure that 100%. Kalau misalnya kalian ada keywordnya di second speaker, terus di opsi jawabannya ada sinonimnya gitu ya. Kayak misalkan gain sama get gitu kan, oh pasti itu jawabannya gitu ya, kayak gitu. Kayak misalkan switch sama fast, oh itu pasti jawabannya gitu. Karena sama ya. Kayak misalkan apa ya, let's say big sama apa ya, sama innermost misalnya bisa kayak gitu juga. Jadi persamaannya aja. Oke, seperti itu. Nice. Nah, sekarang skill number 3. Skill number 3 berarti avoid similar sound, berarti menghindari suara yang sama. Nah, dalam soal TOEFL selalu ada yang coba mengecoh kita. Mengecoh dengan menggunakan similar sound, padahal maknanya beda. Jadi cuma dikecoh doang. Nah, seringkali peserta tes TOEFL keliru menjawab soal listening, karena terjebak oleh kata yang berbunyi sama tapi memiliki makna yang berbeda. Karenanya, perhatikan baik-baik bunyi pengucapan dalam rekaman untuk menghindari kekeliruan dalam menjawab. Contoh nih, si A bilang, why couldn't Mark come with us? Kenapa sih si Mark gak bisa datang bersama kita? Why couldn't Mark come with us? Terus si B bilang, he was searching for new apartment. He was searching for a new apartment. Dia lagi mencari apartemen yang baru. He was searching a new apartment. Lagi-lagi narator bilang, what does the woman say about the Mark? Tuh kan, ini kan mempertanyakan second speaker lagi nih, betul? Ya, what does the woman say about Mark? Gitu kan. Di opsi A, B, C, D ini, yang jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. He was looking for a place to live. Betul sekali. He was looking for a place to live. Lagi-lagi kita menjawab secara tidak langsung dengan menggunakan sinonim nih. Searching, sinonimnya kan looking for. Ya, searching sama looking for kan sinonim itu tuh. Nah, yang jadi skillnya yang mana nih? Sedang jadi skillnya adalah lihat sebelah sini. Di sini ada department. Ini kan apartment. Apartment and department. Kan it's almost like similar. Ini mencoba untuk ngecoh kita gitu. Apartment and department. Terus yang sebelah sini malah research. Kan search. Ini malah research. Search. Yang menggunakan parchment. Parchment. Ini kan yang kita maksud adalah apartment, bukan parchment. It's almost like the same, like. Makanya kita skillnya adalah avoid similar sound. Hindari suara yang sama. Walah, Sir, kemarin ada yang kayak gitu. Ya lah pasti ya. Itu adalah menghindari suara yang sama kayak gitu. Jadi kita jangan terkecoh gitu. Ini kan a new apartment tiba-tiba, duh, ini kita bisa tahu new apartment dikarenakan ada skripnya. Kalau nggak ada skripnya mah pasti, duh, jangan-jangan department nih. Jangan-jangan apartment nih. Gitu kan? Karena ini ada, kita bisa tahu ini apartment karena ada skripnya. Kalau nanti kan nggak ada skripnya kan. Ini apa nih, department kah atau apa gitu kan ya. He was searching for new apartment, berarti yang B. Jadi di sini juga kita harus apa ya, melatih diri gitu dalam ketajaman kita dalam mendengarkan pronunciation-nya kayak gitu ya. Oke, isinya adalah yang B. Itulah skill number 3. Oke, avoid a similar sound. Oke, udah.
Nah, inilah strategi yang tadi ya. Jadi identifikasi kata kunci pada baris terakhir dialog. Seperti biasa kita fokus on the second line atau second speaker. Identifikasi kata-kata pada pilihan jawaban yang memiliki persamaan bunyi. Jangan keliru oleh bunyi kata yang sama sehingga Anda memilih jawaban yang salah gitu maksudnya. Ya, jangan keliru. Oke, seperti itu. Hati-hati. Oke, sekarang kita langsung ke skill number 4. Skill number 4 adalah about who, what, and where. Who, what, where. Oh, satu lagi when. Satu lagi when. Satu lagi ya. When. Kurang satu. When. Oke, lupa. When. Satu lagi ya. Jadi umumnya pada dialog singkat, Anda diminta untuk membuat beberapa kesimpulan. Pada jenis soal ini, pilihan jawaban yang tepat tidak begitu jelas. Bahkan Anda harus membuat kesimpulan berdasarkan petunjuk yang diberikan. Nah, ini soal inference sih namanya nih. Jadi kita harus membuat kesimpulan berdasarkan petunjuk yang ada di conversation-nya gitu ya. Salah satu kesimpulan yang umumnya diminta adalah merupakan siapakah yang berbicara. Oke, biasanya dan di manakah letak pembicaraannya dan apa yang akan dilakukan setelahnya gitu kan. Ini contoh nih. Si woman bilang, "Can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class?" Terus si man-nya bilang, "You missed one homework assignment and a quiz." Terus si naratornya bilang, "Who is the man?" Who is the man? Jadi kita kan harus menyimpulkan. Betul, kita harus menyimpulkan dengan kata-kata ini nih. You miss one homework assignment and a quiz. Berarti kira-kira siapa si man itu? Who is the man? Isinya adalah Guru. guru ya. Berarti isinya guru ya, a teacher. It means that the teacher. Berarti itu adalah seorang guru. Jelas banget dong di sini juga ada kata-kata absent from your class. Your class berarti kelasmu. Berarti guru nih, gitu kan. You miss one homework and assignment. Berarti dia adalah seorang guru. Gitu. Kita kan menyimpulkan berdasarkan petunjuk. Betul? Nah, itu tuh reference, inference itu tuh namanya. Oke, seperti itu. Jadi kita yang harus menyimpulkan sendiri. Di sini kan, di conversation ini, emang ada kata-kata dia adalah seorang guru gitu? Kan nggak ada. Ya, gitu ya. Nah, contoh yang kedua misalnya, are you going to read those books here in the library? Kamu bakal baca-baca buku ini gitu semuanya di perpustakaan? Paling update story doang lah. Oke, ke perpustakaan. Oke, I think I'd rather check them out now and take them home. Menurut saya akan jadi check out dulu semuanya supaya bisa dibawa pulang dan baca di rumah maksudnya gitu ya. Terus si narator bilang, what will the man probably do next? Tuh kan, inilah soal future action. Si narator ini mempertanyakan si ini kan, second speaker kan, betul? Nah, berdasarkan petunjuk-petunjuk itu, kita harus menyimpulkan kira-kira si man mau ngelakuin apa. Kan gitu ya, betul? Ya, what will the man probably do next? Kira-kira apa? Berarti dia bakal pergi ke meja sirkulasi itu kan, buat meregistrasi bukunya. Jadi isinya adalah yang D ya, go to the circulation desk. Go to the circulation desk, betul, untuk check out si bukunya, untuk bisa pinjam bukunya supaya bisa dibaca di rumah. Nah, ini soal future action kayak gitu. Sering kali ada yang kayak gitu, ya. Jadi kesimpulannya adalah mengenai who, what, where, and when. Satu lagi. Ya, siapa yang bicara, apa kemungkinan yang akan dilakukan, di mana kemungkinan dialog berlokasi, dan kapan kira-kira dialog itu terjadi. Apakah biasanya in the morning, at night, biasanya atau in the afternoon, biasanya kayak gitu. Kalau when ya, seperti itu ya. Oke, sekarang last skill, oke. Nanti ada di next meeting part 2-nya. Ini adalah skill yang kelima nih. Listen for who and what in passives. Kita harus tahu passives. Pasif itu berarti kata diteter. Misalnya kamu mengundang, you invite. Kamu diundang berarti you pakai to be, are terus pakai verb yang ketiga invited. Ya, ini verb yang ketiga, ini pakai to be. Nah, to be plus verb yang ketiga itu pasti bermakna pasif yang artinya dia toter. Oke, ini maksudnya apa nih skill nomor 5, Star? Maksudnya adalah lihat sebelah sini. Terkadang sulit untuk memahami siapa dan apa yang dikerjakan dalam pernyataan pasif absolutely. Masalah ini seringkali ditanyakan dalam soal dialog. Lihat nih. Jadi, kalau misalkan dalam jawabannya ada yang berbentuk pasif, biasanya itu jawabannya. Ya, tapi harus tanda kutip yang soalnya harus aktif. Contoh nih. Kan tadi ya, ingat kalau aktif meber. Kalau aktif itu meber. You eat misalnya. You eat, kamu makan atau kamu memakan. Itu aktif. Kalau pasif berarti diter. Berarti misalnya grabs
Misalnya grapes are eaten by you, misalnya kan ya. Ini to be, ini verb yang ketiga, eaten. Ya. Jadi kalau aktif ber, kalau pasif di atau ter, gitu kan. Nih, did Sally go to the bank this morning? Yes, she did. She got a new checking account. Dia membuka rekening yang baru. Atau she opened a new checking account. Dia membuka rekening yang baru. Ya, what does the woman imply? Kira-kira apa yang disyaratkan wanita itu? Nah, kita harus nebak nih. Dengan si wanita ngomong kayak gini, she got a new checking account, maksudnya adalah, nah di sininya harus yang berbentuk pasif. Ya, nggak harus juga sih. Kalau misalkan kalian menemukan pasif di opsi ini, berarti itu jawabannya. Gitu. Jadi yang ini isinya adalah yang C. Oke. A new checking account was opened. Tuh kan, was-nya adalah to be, open-nya adalah verb yang ketiga. Ya. Jadi rekening baru telah dibuka. Ingat pasif maknanya di atau ter. Aktif maknanya me atau ber. Gitu ya. I think you have known about that. Atau ada yang belum tahu? Atau ada yang lupa lagi tentang pasif? Ingat ya? Ingat ya? Oke. Misalnya kamu sudah melihat beruang. Apa bahasa Inggrisnya? Kamu sudah melihat beruang misalnya. You have seen. Apa beruang? The bear. The bear. Nih, ini aktif kan? Sudah Pokoknya kalau ber itu pasti aktif. Kita rubah ke pasif. Jadi kayak gimana? Berarti kan ini kan subjek, ini verb, ini objek. Kalau kita mau rubah ke pasif, berarti kan objeknya jadi ke depan kan? Berarti bakal menjadi the bear. Has. Kok is sih? Ini kan ada have, kan ini pakai perfect. Oh. Berarti the bear has been, pakai to be, seen by you, gitu kan ya? By you, gitu kan ya? Jadi beruang sudah, ini kan to be, been, kan to be dari have adalah been ya. Seen by you. Seen adalah verb yang ketiga. Kayak gitu. Jadi to be plus verb yang ketiga pasti itu berbentuk pasif. Contoh lagi deh, misalnya nih. I buy banana misalnya. I buy banana. Ini aktif kan? Aku membeli pisang. Berarti pisang dibeli olehku. Pasifnya kan kayak gitu ya. Berarti gimana? Ini kan subjek, ini verb, ini objek. Berarti objeknya ke depan. Berarti bakal menjadi banana. Banana Pakai to be. has been the banana. Jangan pakai has. Ini kan kalau pakai has di sininya harus ada has lagi. Ini kan kalimatnya simple present. Simple present kan. Kalau simple present balas simple present lagi. Saya tadi kan pakai has dikarenakan kalimatnya yang ininya kan perfect. Kalimat perfect. Sekarang ini kan bukan kalimat perfect. Ini kalimat simple present biasa. Berarti banana is. Betul. By verb ketiganya apa? Both. Very good. Both by me. Betul sekali. Banana is both by me. Itu kan ini to be. Ini verb yang ketiga. Pokoknya kalau ada to be plus verb yang ketiga itu pasti bermakna di atau ter. Nah, itulah yang disebut dengan pasif. Oke, seperti itu. Ya, next. Nah, ini adalah strategi dikit. Jadi intinya dari strategi yang tadi yang pasif itu ya. Maka dialog berisi kalimat pasif. Jika dialog berisi kalimat pasif, maka jawabannya seringkali berbentuk aktif. Ya. Tapi jika dialognya berisi kalimat aktif, maka jawabannya seringkali berbentuk kalimat pasif. Ya, jadi seperti itu. Jadi cermati mana who, mana what-nya. Mana who, mana what berarti cermati mana subjek, mana verb. Gitu ya untuk strategi yang ini. Listen for who and what in passive. Ingat nih, to be plus verb yang ketiga. Oke, seperti itu. Sampai sini dulu ada pertanyaan? No questions? Paham berarti ya? Paham, Sir. Oke, thank you so much. So, nanti yang skill 6 sampai 10-nya di next meeting. Oke. So, thank you so much guys for this morning. Thank you so much also for your nice attention. Ya, sehat-sehat di sana semuanya. Last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir.